Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya. Tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR, isu pembubaran DPR, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya, bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya, kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak, terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah, kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, Bang, analisa Bang. Kata itu analisa semua orang. Iya. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara orang tentang. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Yang sesungguhnya membuat gaduh adalah Jokowi. Para pengganggu pemuja Jokowi ikut tanggung jawab dunia akhirnya. Kebohongan tertruk dan tercaman untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Kenapa tidak
bahas hukuman buat Jokowi, Ofum dan Kapolda. Kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu? Seret paksa Jokowi kalau dia hingga datang ke pengadilan ini, orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Dia lahir di bumi, memang diciptakan untuk pembohong dan membohong manusia rakyat. Adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Bukan mantan presiden yang kuat, tapi pihak penegak hukum yang tidak adil. Duitnya banyak sekali, bisa bayar utang negara. Jokowi dan anteknya, menterinya, termul semuanya, dan aparat negara membela penguasaan dan penguasa. Ya, Kapolda Metro Jaya dan jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur membela kebenaran. Negara besar ditipu satu orang Jokowi. Alhamdulillah, saya sudah menjalani hidup dari Orba, tapi jujur baru satu sosok presiden dan yang bikin gaduh di negara ini. Pembohong dan pengkhianat negara namanya jak kata-kata saksi pembohong. Kapolda Metro harus wajib diaudit kinerjanya, pecat Kapolri si Singgit. Mantan Presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Harus diadili, orang tidak punya malu dan pengkhianat, mengkhianat 270 juta orang se-Indonesia. Itulah Indonesia hukum, tajam bawah, kalau ke atas tumpul. Polri jaksa mendukung kebohongan Jokowi, ya. Aku sudah muak dan mau muntah mengikuti berita ijazah palsu ini. Aku sudah jijik melihat muka Jokowi dan Gibran. Kalau menurut kebenaran, polisi, hakim juga ikut ditangkap. Hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut hingga punya malu. Semua melakukan menjijikan. Jujurlah, wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Ya, sekali pembohong seumur hidup, orang enggak percaya, apalagi Jokowi seringkali berbohong, dasar pembohong. Kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi ini sangat berbahaya terhadap penegak hukum. Musibah bagi bangsa Konoha karena terpilihnya secara curang si Jokowi penipu menjadi persidang-sidang. Ayo Pracok, Jokowi palsu plus pejabat yang mendukung siap masuk penjara. Dunia hati pertanggungjawaban akhirat lebih pedih.
Selamatkan bangsa dan akhirat segera. Semua yang ikut menyembunyikan kebohongan, kepalsuan, kejahatan harus ikut bertanggung jawab, dipidanakan. Hukum mati saja buat gaduh Indonesia. Pembohong tetap pembohong. Jadi pejabat hasil pembohongan anaknya pun jadi pembohong. Kita rakyat Indonesia sepakat ijazah Jokowi dipastikan palsu. Biar pembohong masih dipercaya saja, apapun bangsa ini berjuang terus sampai berhasil, Pak. Jokowi menghayal punya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan akhirat. Mantap para perjuang, betul-betul sekiri belok kanan. Apa yang dikatakan ujungnya berkebalikan, munafikun. Kebohongan pasti akan terungkap cepat atau lambat. Harus dihukum berat orang yang tidak sesuai janji. Penjarakan dia saja, bohong negara Republik Indonesia. Aparat yang membela kebohongan segera dihukum seberat-beratnya. Memang penipu manusia, rakus kuasa. Bapa sama dengan anak, sama pembohong. Penjabat mengatakan buat jatuh tidak jauh dari pembohongnya Jokowi, Dodo, dan Gibran. Ya NKRI harga mati.